Selamat siang pemirsa, Buletin TNI Angkatan Darat kembali hadir ke hadapan Anda edisi 23 November 2015 bersama saya Serda Kuat Imo. Selama 30 menit ke depan kami informasikan berita di segmen 1, dialog di segmen 2, dan feature serta serba-serbi di segmen 3. Pemirsa, kami awali berita di segmen 1. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono memimpin upacara wisuda Purnawira 151 Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat di Akademi Militer Magelang, Rabu lalu. Berikut berita selengkapnya. Para wisudawan terdiri dari 2 jenderal, 4 letnan jenderal, 60 mayor jenderal, dan 85 brigadir jenderal. 4 orang diantaranya berasal dari Korps Wanita Angkatan Darat atau KOWAT. Rangkaian kegiatan wisuda Purnawira Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat berlangsung sejak 9 hingga 11 November 2015. Sehari sebelumnya juga dilaksanakan acara tradisi Puncak Tidar, Malam Temu Kangen, dan sebagai puncaknya upacara wisuda Purnawira. Kasat Jenderal TNI Mulyono mengatakan, acara yang berlangsung setiap 2 tahun sekali ini diselenggarakan bersama dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun Akmil ke-58. Ini memberi makna dan kenangan tersendiri bagi wisudawan karena usia alma mater Akmil sama dengan usia pensiun normal perwira TNI. Menurut Kasat, wisuda Purnawira ini pada hakikatnya adalah memberikan penghargaan yang tulus dan ungkapan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada perwira tinggi TNI Angkatan Darat atas pengabdiannya. Kasat berharap para wisudawan hendaknya tetap memegang komitmen pengabdiannya untuk terus berkontribusi membangun bangsa dan negara. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono membuka apel Komandan Korem, Komandan Kodim Terpusat di Akademi Militer Magelang Selasa lalu. Berikut berita selengkapnya. Apel Komandan Korem, Komandan Kodim Terpusat tahun 2015 ini diikuti oleh 44 Komandan Korem dan 300 Komandan Kodim se-Indonesia mengusung tema melalui Apel Dansa Terpusat tahun 2015, kita tingkatkan kemampuan aparat Komando Kewilayahan TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung terciptanya percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta mensukseskan Pilkada serentak tahun 2015. Kasat mengatakan, pembinaan teritorial merupakan fungsi utama untuk mewujudkan ruang alat dan kondisi ruang yang tangguh. Kegiatan ini bertujuan adalah yang pertama untuk kita mengevaluasi kegiatan pembinaan teritorial kita selama 1 tahun, kemudian menyamakan visi, misi, dan persepsi bagi para Komandan Kodim, Komandan Korem, sehingga dalam pelaksanaan tugas mengantisipasi situasi maupun dalam menjalankan tugas-tugasnya memiliki kesamaan. Menurutnya, TNI Angkatan Darat saat ini telah memulihkan peran pembinaan teritorial terhadap masyarakat dengan banyaknya tugas dari pemerintah. Kasat meminta para Komandan Korem, Komandan Kodim menguasai diri agar dalam pelaksanaan tugas terhindar dari tindakan tercela, asusila, dan lain sebagainya. Laksanakan penguasaan fungsi pembinaan teritorial agar tercapai dengan baik dan hindari penyalahgunaan wewenang. Kasat juga mengingatkan, sebagai aparat kewilayahan, para Komandan Korem, Komandan Kodim harus bisa mendeteksi dan mencegah dini aksi terorisme. Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal TNI Muhammad Herindra menutup Lomba Peleton Tangkas Kopassus 2015 di Batu Jajar, Jawa Barat, Jumat lalu. Berikut berita selengkapnya. Sebelum acara penutupan Lomba Ton Tangkas, dilaksanakan Lomba Tembak Pistol Beregu Falling Plate antar batalion yang dimenangkan oleh Batalion 811 Sat 81 Kopassus dan juara kedua Batalion 11 Grup 1 Kopassus. Danjen Kopassus Maijen TNI Muhammad Herindra mengatakan, dalam suatu kompetisi pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Begitu juga dalam Lomba Ton Tangkas ini, bagi yang menang jangan cepat berpuas diri, dan bagi yang belum berhasil, terus berlatih dan berpacu untuk mengejar prestasi. Kunci keberhasilan adalah dengan senantiasa berlatih dan berlatih. Latihan dengan sungguh-sungguh pasti akan mendatangkan keberhasilan
sehingga pada pelaksanaan lomba tong tangkas berikutnya, semua batalion di jajaran Kopassus dapat menampilkan yang terbaik. Hasil lomba tong tangkas Kopassus tahun 2015, peringkat pertama Batalion 812 181 Kopassus, kedua Batalion 811 181 Kopassus, dan ketiga Batalion 22 Grup 2 Kopassus. Sekjen Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, Forky Lumban Sianipar, mewakili Ketua Umum Forky Jenderal TNI Gatot Nurmantio menutup kejuaraan Karate Dunia World Karate Federation ke-9 di Serpong, Tangerang, Minggu lalu. Berikut berita selengkapnya. Kejuaraan Karate Dunia ke-9 World Junior Cadet and Under 21 tahun 2015 ini berlangsung 4 hari. Diikuti 1.900 karateka dari 101 negara. Pada kejuaraan kali ini, Jepang berada di urutan pertama dengan perolehan medali 8 medali emas, 3 perak, dan 7 perunggu. Turki di urutan kedua dengan medali 7 emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Mesir di urutan ketiga dengan medali 6 emas, 8 perak, dan 7 perunggu. Sementara tuan rumah Indonesia menduduki peringkat keempat dengan 4 medali emas. Hasil ini merupakan catatan sejarah tersendiri bagi karateka Indonesia, mengingat sepanjang keikutsertaannya dalam ajang kejuaraan dunia ini yang sudah berlangsung ke-9 kalinya, baru saat ini berhasil meraih medali emas. Penyelenggaraan kejuaraan karate dunia ke-10 World Junior Cadet and Under 21 Karate Championship yang akan datang akan dilaksanakan di Mesir pada tahun 2017. Pemirsa, saksikan dialog di segmen 2, tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Selamat siang pemirsa, di segmen 2 kali ini telah hadir di studio kami atlet nasional cabang olahraga atletik di nomor tolak peluru, yaitu Kapten CPM Nur Indriadin dari Kodam Jaya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Grace. Perkenalkan, saya Sardau Katvini Grace. Langsung saja ke pertanyaan pertama Pak. Ya Mbak. Sejak kapan Bapak menggeluti cabang olahraga atletik di nomor tolak peluru? Baik, terima kasih ya Mbak Grace. Apa yang disampaikan oleh Mbak Grace itu sejak kapan? Saya menggeluti cabang olahraga itu sejak usia dini Mbak Grace. Jadi saya dari sekolah SMP sampai dengan SMA. Jadi saya sekolah di SMP SMA Ragunan. Jadi SMA Ragunan itu SMP dan SMA khusus olahragawan Ragunan. Jadi disitulah saya mengembangkan bakat saya, prestasi saya. Setiap pagi dan sore saya selalu latihan, dilanjutkan sekolah dan latihan. Nah, selesai dari situ sampai saya meniti karir saya mengikuti tes pendidikan yaitu Caba PK2 tahun 1995. Saya mengikuti tes. Ya alhamdulillah saya dengan dedikasi saya, moral saya, cita-cita saya tercapai. Saya menjadi prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat Sersan 2 dan korup saya yaitu polisi militer. Nah disitulah saya menggeluti sampai dengan sekarang ini Mbak Grace. Prestasi saya sampai dengan sekarang saya terus mengikuti baik
pertandingan nasional maupun internasional saya ikuti terus. Baik, bisa Bapak ceritakan mengapa Bapak tertarik dengan cabang olahraga atletik di nomor tolak peluru? Baik, terima kasih Mbak Grace. Untuk cabang olahraga atletik khususnya nomor spesialis saya itu tolak peluru. Tolak peluru itu pertandingan yang notabene-nya sebenarnya nomor itu yang paling mudah. Cabang olahraga atletik yaitu cabang olahraga yang tidak membutuhkan biaya. Tinggal satu, yaitu kemauan dan keinginan jati diri seseorang. Nah, saya menggeluti cabang olahraga atletik khususnya nomor spesialis tolak peluru, itulah spes saya. Spes saya mempunyai bakat di situ. Jadi saya kembangkan dari SMP sampai SMA sampai dengan sekarang. Nah, jadi segala sesuatunya untuk mendapatkan hasil yang bagus, semua dengan kerja keras, yaitu dengan latihan dan latihan. Betul sekali Pak. Kemudian prestasi apa saja yang pernah Bapak capai? Baik, untuk prestasi saya Mbak Grace ya, saya menduduki dari mulai sekolah ya, saya mengikuti ASEAN School saya selalu keluar terus. Jadi sejak SMP saya main di Thailand, di Filipina, di Malaysia. Nah, itu ada kejuaraan ASEAN School. Nah, sampai dengan sekarang saya ikuti terus, mulai dari seleksi SEA Games. Nah, dari sekarang saya berlatih. Nah, itulah yang saya capai Mbak Grace. Baik Pak. Lalu bagaimana cara Bapak memposisikan dua sisi yang berbeda, di mana Bapak sebagai prajurit TNI Angkatan Darat dan sebagai atlet nasional? Baik, terima kasih Mbak Grace. Untuk memposisikan dua saya yang ada di tubuh saya, yaitu yang pertama, bakat saya adalah olahraga. Saya mempunyai spesialis di cabang olahraga atletik, khususnya tolak peluru. Tapi jati diri saya, yaitu ada seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Jadi yang pasti saya selalu mengutamakan tugas pokok saya dan fungsi saya, yaitu fungsi polisi militer, yang dimana saya bertugas di Subdenpom Jaya 2 1 Bekasi, di bawah Denpom Jaya 2, itulah saya bertugas. Jadi setiap pagi apa yang disampaikan oleh Bapak Kasat itu sudah diprogramkan mengenai senam tera, senam peregangan maupun senam kerja. Itu disitulah saya mau persatukan. Karena kenapa? Karena anggota saya membawai 16 personil. Selesai saya menyatukan olahraga bersama. Nah, saya cek tugas pokok saya. Tugas pokok saya apa kegiatan hari ini dan apa kegiatan ke depan. Kalau memang ada, saya pembagian tugas. Kalau memang tidak ada kegiatan tugas pokok, nah itulah ada kebijakan dari pimpinan saya, yaitu Pangdam Jaya maupun dan Puspomat, pimpinan korup saya, dan juga terlepas dari motivasi dan Pangdam Jaya, Kolonel CPM Diendra dan Denpom Jaya 2, nah itulah memberi spirit sport kepada saya, memberikan yang terbaik. Jadi disitulah waktunya saya, tugas pokok berjalan dan prestasi saya berjalan. Mungkin dengan kegiatan tidak ada kegiatan, nah saya selalu gunakan latihan dan latihan. Itu Baik. Mbak Grace. Baik Pak, kalau boleh tahu, dalam waktu dekat ini lomba apa yang akan Bapak ikuti dan bagaimana persiapannya? Baik, untuk lomba yang akan saya hadapi, yaitu dalam waktu dekat ini ada Desember ya. Di bulan Desember ada Jabar Open, dan terus bulan Maret ada Panglima Open juga ada. Nah, itulah dalam waktu dekat ini. Dan sasaran saya PON ke-19 berada di Bandung, Jawa Barat. Nah, itulah sasaran saya. Karena saya jati diri saya sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Darat, prestasi saya sekarang direkrut oleh Pemda DKI. Jadi saya sekarang ini status saya adalah Platda. Jadi Platda itu pusat latihan daerah. Nah, lalu apa harapan Bapak ke depan tentang cabang olahraga atletik di nomor tolak peluru? Harapan saya Mbak Grace ya, untuk ke depan, jadi saya diberi kepercayaan oleh pimpinan Angkatan Darat untuk mencari junior-junior, meneruskan bakat saya, meneruskan apa yang saya dapat, ilmu saya dari atlet, saya akan tuangkan nanti kepada junior-junior saya. Dan insya Allah mudah-mudahan
ini akan menjadikan motivasi junior-junior saya untuk berlatih. Ya, nantinya saya akan kembangkan pengalaman dan ilmu saya kepada junior-junior saya. Nah, itulah harapan saya ke depan, Mbak Grace. Ya. Lalu Pak, pada kesempatan ini mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Grace ya untuk pesan-pesan saya. Saya hanya menyarankan, saya sebagai prajurit TNI Angkatan Darat, saya menyarankan kepada Bapak Kasat, mungkin atlet-atlet nasional TNI Angkatan Darat diberikan penghargaan atau KPLB atau yang lain-lainnya. Karena dengan adanya kenaikan pangkat KPLB, ya mungkin atlet-atlet Angkatan Darat yang bermain di tim nasional ada motivasi men-sport. Jadi moralnya lebih tinggi untuk berlatih menjadi yang terbaik, karena biar bagaimanapun atlet tersebut membawa nama bangsa dan negara. Dan yang kedua, jadi untuk mulai dari sekarang untuk merekrutmen atlet untuk dijadikan prajurit TNI Angkatan Darat. Banyak sekolah-sekolah olahragawan, khususnya di sini, kalau di Jakarta itu ada diklat SMP, SMA negeri olahragawan, khusus olahragawan Ragunan yang bertempat di Jakarta Selatan. Saya salah satu alumni. Nah, karena saya satu alumni, disitulah banyak menelurkan atlet-atlet nasional dan internasional. Baik. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya kasih, untuk Mbak Grace. berbincang-bincang dengan kami. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat memotivasi prajurit TNI Angkatan Darat. Amin. Semoga kedepannya Bapak lebih berprestasi. Amin, terima kasih. Pemirsa, demikian dialog di segmen 2 kali ini. Saksikan feature dan serba-serbi di segmen 3. Tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Pemirsa, Direktorat ZENI Angkatan Darat melaksanakan pembangunan jalan paralel perbatasan Kalimantan. Berikut tayangan feature-nya. Daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan merupakan salah satu manifestasi kedaulatan wilayah negara. Namun, faktor alam berupa kondisi geografi daratan sebagian belum dapat dilalui oleh transportasi darat yang menghubungkan seluruh wilayah kawasan perbatasan. TNI Angkatan Darat sebagai bagian dari komponen utama pertahanan di wilayah darat memiliki tugas-tugas yang salah satunya operasi militer selain perang atau OMSP bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, TNI Angkatan Darat dilibatkan pada program pembangunan jalan paralel perbatasan Kalimantan. ZENI TNI Angkatan Darat yang memiliki kemampuan konstruksi dilibatkan dalam pembangunan ruas jalan penting dan strategis ini bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembangunan jalan paralel perbatasan Kalimantan yang dikerjakan sejak April 2015. Di Kalimantan Barat membuka lahan sepanjang 171 km terdiri dari Temajuk, Sajingan, Jagoi Babang Barat dan Timur, Siding, Entikong, Rasau Barat dan Timur, serta Nangabadau. Sedangkan di Kalimantan Utara membuka lahan sepanjang 78 km terdiri dari Longbulu, Sumantobol, Labang, dan Binuang. Hingga kini pengerjaan sudah 90%.
Seni Angkatan Darat mendapat perintah dari komando atas untuk melaksanakan pembukaan jalan dari arah Temajuk sana paling kiri Kalimantan Barat sampai di Simanggaris, paling kanan Kalimantan Utara. Sementara kita berada di Kalimantan Barat. Di sini tepatnya di Jagoi Babang Barat. Di sini ada beberapa satuan seni yang terlibat, ada 6 satuan seni. Nah, kebetulan yang ada di daerah ini yang mengerjakan satuan dari Yonsikon 13 Etmaka. Jadi kita bisa lihat aktivitas yang ada di sini. Sekarang mereka sedang melaksanakan pengangkatan jalan dan penimbunan jalan yang hasil ukurnya rendah. Sementara itu, warga sekitar yang tinggal di daerah perbatasan antusias atas pembangunan jalan paralel perbatasan ini dapat menunjang roda perekonomian masyarakat yang selama ini hanya mengandalkan kebutuhan pokok dengan menggunakan jalur sungai menuju ke kota. Dulu kami sudah 70 tahun Indonesia merdeka, baru sekali ini kami merasakan Pak kemerdekaan yang diberikan pemerintah terhadap kami. Apalagi khususnya masyarakat Desa Sembunyi-Jaya ini dibina oleh TNI itu sejak mulai di zaman perang yang tidak enak dulu Pak. Namun sekarang kita sudah merasakan nikmatnya kemerdekaan ini, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya dari TNI, apalagi sekarang ini sudah dibangun MCK, air bersih, kita sangat berterima kasih sekali Pak. Bagi prajurit Zeni Angkatan Darat, mendapat tugas seperti ini merupakan kehormatan, banyak manfaat yang didapat, diantaranya prajurit bisa lebih dekat dengan masyarakat di daerah perbatasan dan mewujudkan kemanunggalan TNI Rakyat, serta melatih dan meningkatkan kemampuan sebagai prajurit Zeni. Selama 7 bulan melaksanakan tugas, tentunya banyak tantangan, rintangan, dan hambatan, namun semua itu dapat diatasi dengan semangat pengabdian dan profesionalitas prajurit Zeni. Semua tantangan dapat kami hadapi, semua hambatan dapat kami selesaikan di lapangan, tentunya atas dasar semangat tiap-tiap prajurit yang dilandasi Karya Etmaka, yang artinya berusaha bekerja dengan usaha sendiri, dengan kemampuan sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan jalan paralel perbatasan Kalimantan, Direktorat Zeni Angkatan Darat selalu berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang spek jalan, ketinggian jalan, termasuk kepadatan jalan dengan pengukuran TCBR atau California Bearing Ratio. Alat ini untuk mengukur kepadatan jalan yang standar boleh dilewati oleh kendaraan umum. Pembangunan jalan paralel perbatasan Kalimantan untuk membangun daerah perbatasan guna mensejahterakan masyarakat dan memperkuat daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan segera diwujudkan. Pembukaan lahan untuk wilayah Kalimantan Barat tahun 2015 hampir rampung. Ditargetkan bulan Desember mendatang bisa dilalui masyarakat, serta pada tahun 2016 akan dimulai pengaspalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kodim 0618 bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandung melaksanakan program ketahanan pangan di Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Panyilekan, Kota Bandung beberapa waktu lalu. Berikut liputannya. Kodim 0618 berdiri sendiri atau BS terus berpacu untuk mewujudkan program pemerintah mengenai swasembada pangan yang ditargetkan terwujud dalam waktu 3 tahun. Sekitar 151 babinsa dari kelurahan di Kota Bandung dikerahkan untuk menanam padi. Ini atas dasar MOU antara Kodim 0618 berdiri sendiri dan Pemkab untuk meningkatkan produktivitas padi Kota Bandung. Target hasil padi per hektar yang biasanya 6,5 ton dengan lahan sangat subur di kawasan ini, ditambah penyuluhan dari para babinsa serta tersedianya bibit unggulan. Diharapkan panen dapat mencapai sekitar 8 ton.
Kurangnya tenaga yang dapat mengoperasikan traktor, para babinsa juga diberikan pelatihan teknis oleh Dinas Pertanian yang lain juga dilaksanakan kepada para babinsa. Dalam mendukung program swasembada pangan ini, Kodim 0618 berdiri sendiri juga melibatkan komponen masyarakat lain seperti Pramuka, FKPPI, Purna Paskibraka, dan unsur lainnya untuk bersama-sama turun ke sawah membantu petani. Prajurit dan pegawai negeri sipil Dinas Penerangan Angkatan Darat olahraga bersama wartawan di Ancol, Jakarta, Jumat lalu. Berikut tayangannya. Kegiatan yang diikuti kurang lebih 130 peserta tersebut diawali dengan jalan santai atau fun walk dengan jarak sekitar 2,7 km di area sekitaran Ancol. Kegiatan dilanjutkan dengan permainan outbound, voli pantai, dan pertandingan sepak bola pantai. Semua peserta terlihat sangat menikmati kegiatan tersebut. Personil Dispenat dan wartawan berbaur mengikuti setiap kegiatan yang telah disiapkan oleh panitia. Selain itu, panitia juga menyiapkan beberapa hadiah, hiburan, dan door prize. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI MS Fadilah mengatakan, Dispenat akan terus membangun kemitraan dengan media massa. Karena salah satu tugas penerangan Angkatan Darat adalah menyampaikan informasi tentang kegiatan TNI Angkatan Darat untuk diketahui masyarakat luas dan prajurit satuan jajarannya. Media harus mampu menyaring dan menginformasikan dengan pihak berwenang terhadap suatu peristiwa yang berkaitan dengan institusi TNI Angkatan Darat yang berpotensi menjadi sebuah pemberitaan. Pemirsa, demikian Buletin TNI Angkatan Darat edisi 23 November 2015. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Serda Kuat Lydia, pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa Senin depan. Salam. Buletin TNI Angkatan Darat. Pemirsa, saat ini saya berada di merupakan Saksikan Buletin TNI Angkatan Darat di Antara TV setiap hari Senin pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.